Sobat HWS, ketemu lagi, kita sambung ya. Ini sambil kita menuju ke lokasi klien yang baru ini di Sidoarjo. Sedikit saya kasih masukan, kenapa kita harus menghubungi WO terlebih dahulu sebelum kita menentukan acara kita mau di mana, pakai vendor mana. Karena kalau WO yang punya jam terbang pengalaman yang lama, dia akan bisa memberikan masukan-masukan terhadap kliennya. Karena orang mau menikah itu, orang tua yang mau mantu itu biasanya banyak pemikirannya. Karena mau melangkah kemana dulu ini aku. Apakah aku cari gedung dulu, undangan dulu, atau gimana? Kadang bingung. Terus seandainya aku tuh kepingin punya undangan segini, itu gimana ya acaraku? Nah, dari situ dia harus punya partner yang bisa mengarahkan, jangan sampai salah memilih vendor, jangan sampai konsep acaranya itu salah. Karena misalkan dipaksakan harus acara itu di tempat ini karena fanatik senang dengan tempat ini, ternyata mungkin tempatnya nggak layak. Mungkin itu karena jumlahnya yang banyak tapi gedungnya kapasitasnya sedikit, ataupun konsep acaranya harus syar'i tapi gedung ini nggak bisa dipisah jadi terkotak-kotak. Nah, hal-hal seperti ini kelihatannya sepele, tapi kalau itu sudah terjadi dan sudah dikerjakan, apalagi kalau sudah mengikat dengan DP, itu kan eman, budget, biaya, kemudian pengarahan acaranya kan nggak pas. Jadi makanya kalau berhubungan dengan WO yang punya jam terbang, WO yang punya pengalaman, itu pasti tahu, oh kapasitas gedung ini kira-kira berapa ya, oh bagaimana ya kalau aku punya konsep seperti ini, oh bagaimana kalau acaraku seperti ini. Itu nanti WO yang membantu mengarahkan. Acaranya kayak gini tuh Bu, berarti cowok tuh tempatnya di sini, cewek di sini. Nanti temu manten bagaimana, akad nikah kayak apa, pengajian bagaimana, terus kapan kita mesti di mana kita meletakkan cateringnya, dapurnya, kemudian perlu tenda kah atau tidak, oh ini perlu di gedung atau di rumah. Nah itu WO yang punya arahan, yang harus mengarahkan. Karena WO itu kalau HWS konsepnya, kalau Kak Anissa konsepnya sama seperti yang mantu. Jadi kita kalau acara orang itu adalah tidak nyaman, jelek, itu imbasnya adalah kita yang salah karena kita dari awal salah mengarahkan. Atau mungkin dia masuknya ke kita sudah separuh, sudah berjalan ataupun sudah selesai semua. Nah itu nanti kita gimana caranya mengatur dimixkan, itu PR yang beban untuk WO karena acara yang dipaksakan, yang kurang pas tempatnya atau apa, jadi kita harus mengakali. Nah tapi kalau dari awal belum ada apa-apa, itu akan lebih mudah karena kita menatanya itu akan lebih mudah dibanding kalau sudah dia sudah menemui vendor semuanya dan lain sebagainya. Jadi ujung-ujungnya bukan HWS memberikan vendor yang itu menurut HWS akan menguntungkan HWS, no. Tapi HWS itu akan mengarahkan ke vendor-vendor yang memang sesuai seleranya. Termasuk itu gedung, termasuk itu apapun, karena itu sesuai dengan konsep yang dia inginkan. Oh aku kepingin konsepnya outdoor nih, rustic. Oh biasanya yang punya pengalaman bagus, indah tuh venue-nya ini. Oh dekornya ini, oh ini. Itu bukan karena HWS ada kerjasama atau menguntungkan bagi HWS. Tidak sama sekali di garis besari. Karena HWS ini bekerja sama dengan all vendor. Siapapun welcome. Tidak ada ikatan kontra atau apapun. Jadi makanya kenapa hubungi WO dulu, karena nanti HWS akan mengarahkan. Oh konsepnya ibu kayak gini, itu layaknya di sini. Oh harusnya pakainya seperti ini, seperti ini. Itu kita bantu arahkan. Nah itulah fungsinya WO. Jadi kita dibayar bukan hanya untuk memeriahkan, meramaikan acaranya itu saja, terus memberikan tim banyak tapi tidak terkoordinir. Kemudian yang penting acaranya megah atau mewah, enggak. Tapi WO itu mengawal klien dari awal supaya dia acaranya tersampaikan, budgetnya tidak membengkak dan tidak keluar di bukan sembarangan tempat. Jadi betul-betul termanage dari dananya, dari acaranya, dari keinginan kliennya. Itu tugasnya WO. Mengemas seperti itu. Supaya nanti hasilnya itu sebelum acara sampai acara, selesai acara, klien itu betul-betul puas. Jadi hasilnya itu mendekati sempurna. Sempurnanya di dananya itu juga cantik, tidak berhamburan, tidak mengeluarkan uang yang sembarangan, salah pilih vendor dan lain sebagainya. Acaranya juga tertata rapi, kemudian yang diundang juga nyaman, tempatnya, makanannya.
dan yang pengantinnya serta keluarganya itu tercover semua keinginan dan impian pengantin itu. Karena wedding itu sekali lagi tidak bisa diulang seumur hidup satu kali. Jadi otomatis kepuasan pengantin, kepuasan keluarga itu nomor satu, nggak bisa ditawar oleh HWS. Jadi harus betul-betul diarahkan. Dan sekali lagi bahwasanya kita mengarahkan ini tanpa memikirkan bahwa ini keuntungan untuk HWS. No, tapi memikirkan bagaimana memanage supaya klien ini puas acaranya, uangnya juga tidak keluar sembarangan, kita manajekan, kita rapikan yang semaksimal mungkin. Itu fungsinya WO. Jadi dia bukan, mohon maaf, di pihak vendor, tapi di pihak klien, membackup full. Dan perlu diingat sekali lagi kalau di HWS, suksesnya acara bukan hanya di depan dan di acara aja. Misalkan acaranya ini, oh sukses ini karena rame, prosesinya rame ininya. Tapi makanan tidak tercover, tamu tidak tercover, besan tidak tercover, acara itu tidak tertata dengan rapi, cara pembagian makannya, souvenirnya, arahan, foto videonya. Kalau HWS, suksesnya acara itu di 5 lini. Ini juga ilmu untuk WO yang mau belajar juga. 5 lini itu apa aja Kak Nisa? Tak ingetin lagi yang sudah pernah live waktu itu. Yang pertama, kredit pertama itu adalah undangan pertama kali hadir dan datang. Itu karena akan ribut masalah kursi atau letak. Kalau duduk manis teater, di mana tempatnya keluarga, mana tempatnya besan. Tamu datang, tamu umum di mana. Kalau standing, mana tempat VIP, mana tempat tamu umum. Jadi pertama kredit itu adalah pada saat tamu datang. Masalah tempat, masalah duduk ini. Nah ini harus ada timnya. Terima tamu ada, ngarahkan tamu ada, yang ngarahkan besan ada, yang ngarahkan keluarga ada. Jadi istilahnya buku tamu, among tamu itu harus connect. Among tamu itu mengarahkan. Oh ini umum, kita lepaskan tapi kita arahkan. Oh syar'i, laki di mana tempatnya? Yang nggak campur, yang pakai relasi campur di mana tempatnya? Itu perlu pengarahan dari WO. Nggak tamu dilepas seperti anak ayam. Ngisi buku tamu yang penting ada anak terima tamu cantik, berikutnya dilepas. Nggak tahu di mana tempatnya. No, itu berarti tidak rapi. Rapi yang kedua pada saat apa? Prosesi pengantin. Prosesi pengantin itu betul-betul harus ada yang menghandle. Orang foto video ada yang mengarahkan. Ini pengantin udah siap, mau masuk, mau prosesi. Gimana live-nya? Apa tampilannya? Musik harus disiapin. Prosesi musiknya apa? Pengantin harus ada asistennya yang ngerapikan. Kemudian keluarga ada yang mengarahkan. Bridesmaid ada yang mengarahkan. Itu semua perlu tim WO. Kalau prosesi itu tidak rapi, juga tidak dikatakan sukses. Begitu juga menjaga sebagai pagar betisnya para tamu undangan yang saat ini memang lagi boomingnya kepo dengan handphonenya karena kepingin upload terlebih dahulu. Yang ketiga, kredit berikutnya apa Kak Anissa? Waktu makan. Makan ini yang utama. Kalau piring terbang harus ada yang bagi. Dan yang bagi itu adalah tim dari WO. Tim namanya kalau dia itu tim saji yang membagikan. Untuk cewek ke cewek, untuk cowok ke cowok. Mengarahkan. Yang depan, yang tengah, yang belakang betul-betul tercover, terbagi, rapi. Kalau standing tetap diarahkan. Mana yang makan buffet di umum dan stall, mana yang di VIP. Dan tim kita turun ngecek. Sampai di mana? Apa yang kurang? Oh kurang sendoknya, oh kurang piringnya. Minumnya habis, ininya habis. Itu ada kapten catering sendiri yang di depan. Untuk buffet sendiri, untuk stall sendiri. Yang di dalam ada sendiri. Karena yang mengutamakan untuk refill. Jadi nggak sampai keteteran makanan ini habis, nggak tahu. Tapi kalau emang habis asli, segera ditutup biasanya. Supaya tidak terpancing untuk klien ke sana, undangan ke sana tapi habis. Itu tugasnya WO. Jadi nggak hanya melepas. 3. Yang keempat, pada saat apa kreditnya Kak Anissa? Foto keluarga, foto relasi, foto temen, foto selfie, foto booth. Itu harus ada dari orang WO yang mengarahkan. Foto booth dari awal atau akhir ada orangnya. Foto keluarga harus ada yang mengarahkan. Apalagi kalau yang syar'i, yang biasanya etnis Arab itu juga sama. Kebanyakan juga ada syar'inya. Mereka yang bukan muhrim nggak bisa digabung. Jadi biasanya tim foto video hanya menata angle-nya. Tapi tim WO mengarahkan, oh ini cewek di sini, cowok di sini, kurang pas, kurang center. Stoppernya bagaimana? Oh waktu naik ada stopper untuk stop karena ini untuk foto. Relasi bagaimana? Itu harus ada orang WO.
Jadi nggak semuanya itu di acara grumbel, foto sendiri. Yang terakhir souvenir. Nah souvenir ini juga pengaruh, pulang tidak dilepas atau datang dikasih kartunya, pulang diarahkan, mana yang dapat, mana yang nggak dapat, itu tetap harus ada tim WO. Tim acara tetap ada tim WO, nggak mungkin itu fatal. Jadi dari 5 ini, kalau dari tamunya diarahkan, besan dapat tempat, keluarga cantik, prosesi rapi, makan terbagi rapi, foto terlaksana, souvenir terbagi rapi, acara berjalan, itu dikatakan acara itu sukses, mendekati sempurna. Itu pun masih ada kurang-kurangnya. Jadi nggak bisa sukses di acara prosesi, musik, tampil, tapi makan tidak tercover. Souvenir dibiarkan, tamu dilepas. Tamu itu kadang ada yang kurang kursinya, ada yang kurang tempat duduknya. Itu WO, nggak dilepas. Nggak sampai tamu tuh berdiri, sampai nggak dapat tempat duduk. Nggak ada kursi diusahakan. Nggak ada kursinya habis dicari, yang anak kecil diatur, diarahkan. Keluarga dikasih pengertian, tamu laki dikasih pengertian. Itu bisa diganti untuk tamu-tamu undangan. Utamakan seperti itu. Jadi itu adalah yang dikatakan suksesnya untuk HWS. Jadi HWS, suksesnya acara orang itu adalah bukan sekedar acara, bukan sekedar tamu, bukan sekedar makan saja. Semua lini berjalan. Acara berjalan, tamu berjalan, foto berjalan, makan berjalan, souvenir semua berjalan. Dan pada akhir acara kita masih ada satu lagi PR, yaitu adalah serah terima. Makanan pun kita yang ngurusin untuk serah terima kepada keluarga. Kado, kemudian bunga, kemudian souvenir, semua itu dikemas oleh tim HWS, diserahkan kepada keluarga. Maka finish, selesai tugasnya WI. Itulah yang kami selalu berikan. Kami beri bukti, bukan janji. Love you.